kita coba belajar bersama tentang bagaimana cara memasukkan nilai rapot bagi guru agama, guru PAISY, atau dari tenaga yang memasukkan, bisa guru kelas atau orang lain yang memasukkan nilai PAI. Yang pertama, setelah Bapak Ibu mendapatkan link dari operator, sementara hari ini saya menggunakan link yang online atau wifi. Jadi ada dua cara, menggunakan line wifi bisa atau menggunakan line internet. Kalau line wifi berarti dalam satu wifi, dalam satu jaringan wifi. Kalau untuk internet berarti bisa menggunakan internet masing-masing dan berada pada tempat yang berbeda, yang penting terhubung dengan internet. Untuk LAN berarti harus pada wifi yang sama, tidak bisa pada wifi yang beda. Ini setelah kita mendapatkan link atau line dari operator atau operator, maka kita klik, maka akan muncul halaman yang pertama di mana mulai menunjukkan login rapot. Untuk Bapak Ibu guru atau tenaga yang memasukkan, siapapun ini nanti yang ketika memasukkan nilai rapot PAI harus berlaku sebagai guru yang bersangkutan. Artinya guru tersebut adalah guru yang berada di posisi sekolahan tersebut. Misalnya saya ini guru di sekolahan SDN 2 Pintu Sawalan, maka akan saya masuk sebagai diri saya sendiri. Ketika saya tenaganya guru PNS, maka bisa menggunakan NIP yang dipunyai. Ketika guru yang tidak ber-NIP bisa menggunakan nama guru dengan huruf kecil. Coba dari saya sebagai guru di SDN 2 Pintu Sawalan dengan menggunakan NIP saya, kemudian passwordnya selama belum dirubah maka masih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk level user, level pengguna, kita ini sebagai pengguna atau orang yang memasukkan, saya pilih sebagai guru. Kemudian untuk semester, karena sekarang semester ganjil 2021 2022, maka ini saya yang gunakan. Kemudian login. Setelah login terhadap aplikasi rapot yang ada, yaitu rapot SD di sini, maka akan muncul seperti ini. Urutan dari atas, dashboard, ubah password, data kompetensi dasar, rencana penilaian. Nah, untuk cara memasukkan, kita tidak bisa langsung ke input data atau nilai, tidak bisa. Misalnya saya coba, karena nantinya dimungkinkan atau kita berkewajiban menginput data atau nilai itu adalah 4 kompetensi, di mana kompetensi spiritual, kompetensi sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. K1 spiritual, K2 sosial, K3 pengetahuan, dan K4 keterampilan. Ini harus kita mulai, tidak bisa dari sini. Yang pertama harus kita lihat atau kita lakukan dari rencana penilaian. Nah, dari rencana penilaian ini nanti kita kehendaki nilai yang kita mau memasukkan yang mana. Apakah K1, K2, K3 maupun K4. Nah, dari aplikasi e-rapot yang sudah disediakan ini, ternyata dari kompetensi dasar, ini yang perlu kita lihat pertama kali. Lihat dari kompetensi dasar, karena di kompetensi dasar ini, aplikasi ini disediakan dari beberapa
kurikulum nasional, kemudian penyederhanaan menurut Litbang, atau penyederhanaan mandiri. Kita coba yang kurikulum nasional saja. Nah, kurikulum nasional ini bisa kita lihat dari yang ada. Mata pelajaran PAI. Maka kompetensi yang ada di sini adalah misalnya mata pelajaran kita pilih tingkat yang kelas 4. Jenis pilihan pengetahuan atau yang pertama kita isi spiritual untuk semester 1. Ini ketika kita menggunakan atau melaksanakan secara mandiri. Nah, di sini bisa kita tuliskan. Ketika kita tidak menggunakan kompetensi mandiri, maka kita bisa gunakan yang kurikulum nasional. Nilai pengetahuan agama Islam. Nah, ini untuk kurikulum nasional PAI ini yang sudah disediakan menurut Permen 37 ini sudah tertera baik kompetensi dasar maupun ringkasan deskripsi. Artinya kompetensi dasar yang kita ajarkan, kemudian deskripsi nantinya menjadi nilai rapot adalah yang di sini. Tetapi di sini ada warna merah sama warna hitam. Dimungkinkan warna merah ini tidak bisa tampil di rapot nanti untuk nilai akhir, maka harus kita rubah. Perubahannya ini harus kita lakukan kalau memang kita memerlukan perubahan, kalau tidak ya tidak. Tetapi melihat dari situasi dari keadaan ini berarti ada yang hitam, ada yang merah. Untuk yang merah ini berarti harus kita edit. Ya, untuk yang merah harus kita edit. Kembali tadi ke kelas 4 semester 1. Kode. Saya ulang, ini semester 1. Apa kelas 1? Kita cari di kelas 4. Ini aspek masih spiritual. Pengetahuan kelas 1. Kelas 4 tadi 4 aspek iya, kelas 4 pengetahuan sosial spiritual kelas 4, dimana di KD-nya dan deskripsinya kalau mungkin dari aplikasi yang ada yang di saya, di kami itu spiritualnya kelas 4 semester 1 terbiasa membaca Al-Quran dengan deskripsinya terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang ketiga, ini langsung saja. Keempat semester 1 meyakini bahwa perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dengan guru sebagai cermin dari iman. Meyakini bahwa perilaku hormat dan patuh kepada orang tua karakter yang diikut melebihi 60. Nah, ini yang menjadi ketika ini saya ini bisa terlihat karakter melebihi 60 karakter. Ini harus kita kurangi.
Coba kita kurangi yang di sini. Meyakini bahwa perilaku, hormat, patuh, ini tetap 60 karakter. Hormat, patuh kepada orang tua dan guru, pencerminan dari iman. Meyakini bahwa perilaku, hormat, patuh sih 60 karakter. Meyakini bahwa perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai cerminan dan iman. Nah, ini kita memerlukan pemikiran toh. Jadi untuk membuat menyesuaikan deskripsi saja waktunya begini banyak. Perilaku umat kepada umat, orang tua dan guru. Nah, coba di sini. Nah, ini berarti hitam, maka sudah. Yang merah, ini nanti kita yang rubah. Nah, setelah kita rubah yang tadi, maka kita simpan. Kalau kita tidak simpan, berarti apa yang kita rubah tadi tidak tersimpan. Maka kita simpan dulu. Nah, berhasil dirubah. Itu contoh dari deskripsi spiritual. Sekarang kita yang rubah kompetensi dasar untuk yang pengetahuan. Oke. Kelas 4 yang pengetahuan. Kita edit. Kita coba saya taruh di sini, tidak bisa. Kita nanti cari di pengetahuan kelas 4. Kelas 4. Kelas 2. Masih kelas 2. Kelas 4 pengetahuan itu kita bilang. Iya, kelas 4. Kelas 4 sosial spiritual, bentar, di halaman 22. Kelas 4 sosial. Nah, ini mulai kelas 4 pengetahuan. Ini merah. Memahami makna Quran surat Al-Falaq dan Quran surat Al-Fil dengan benar. Kita coba lihat di kelas 4. Kelas 4 materinya yang diajarkan oleh kita surat Al-Falaq, tidak surat Al-Fil. Jadi kita yang mengajarkan sesuai yang kita ajarkan, sesuai yang di mana surat Al-Falaq saja tidak ada surat Al-Fil. Maka kita edit dari sini. Edit. Mana tadi? Di halaman 22. Empat pengetahuan. Nah, ini 4 pengetahuan, 4 semester 1 pengetahuan surat Al-Falaq. Maka ini yang kita rubah karena adanya surat Al-Falaq. Nah, ini Al-Falaq. Maka kita hanya lakukan surat Al-Falaq. Kemudian kita simpan. Nah, ini berarti dari KD yang ada tadi sudah sesuai yang kita ajarkan. Baru kita mau masukkan. Begitu juga memasukkannya tidak bisa ke langsung input, harus di perencanaan.
di perencanaan. Tadi pengetahuan atau sikap dulu. Tadi sikap. Sikap tadi kelas 4. Nah, maka pilih kelas 4. Oh iya Bapak Ibu, ini 4, saya 456. Ini kelas saya. Saya pas kebetulan di sini hanya mengajar di 4, 5, dan 6. Tetapi 4A, 4B, 5A, 5B, 6 kelas. Kenapa hanya muncul ini? Karena saya hanya mengajar di sini, mengajar kelas ini. Tergantung Bapak Ibu, kalau memang mengajar kelas 1, kelas 1 sampai kelas 6 ya, munculnya akan 1 sampai 6. Ini berarti kelas yang 1A, 2A, 3A ini diajar oleh guru lain. Saya 4 pilih 4A, kembali tadi. Pelajaran agama. Nah, tadi aspek sosial. Oh, maaf. Spiritual. Kita ambil yang spiritual. K1. Tadi yang kita udah rubah. 4A. Di mata pelajaran PAI. Nah, di kelas 4A ini tadi kita yang bukan pengetahuan. Ini mau yang kita masukkan unsur apa yang kita dari terbiasa membaca Al-Quran, ini kompetensi KD-nya, kemudian untuk sikap spiritualnya ini, toleransi dalam beribadah, ini mana yang kita mau masukkan, apa yang kita nilai. Kalau memang misalnya ini cuma 2, kita yang mau nilainya cuma 2, terus aspek spiritual cuma 2, maka yang kita contreng, yang kita sediakan tempatnya 2, kita simpan. Nah, kita simpan. Itu tadi kita penilaian di K1 sudah. Begitu juga nanti K2. Kita ke K3, perencana. Jadi ini masih perencanaan. Harus kita buat dari perencanaan, tidak bisa langsung masuk. 4A, mata pelajaran PAI, mata pelajaran agama. Nah, ini kita harus mengisi sesuai nanti yang kita berikan kepada anak, atau kita laksanakan nilainya yang kita berikan, atau nilai kita yang melaksanakan itu sesuai pembelajaran yang kita laksanakan. Misalnya ini semester 1 pelajaran kita 5, pokok bahasanya 5, mulai dari Al-Quran, Tauhid, kemudian fikih, kemudian sejarah, dan akhlak. 5 yang kita nanti kita rencana kasih nilai. Maka seperti rapat yang dulu juga, penilaian harian ini kan berarti 5 kali. Terserah mau. Nah, ketika penilaian harian yang pertama itu mau dipilih yang tertulis apa? Karena ini tadi pengetahuan. Tes tulis, atau yang kedua misalnya penugasan, yang ketiga tes tulis, yang keempat tes tulis juga, yang kelima tes tulis juga. Ini akan menjadi penilaian harian 1, penilaian 2, penilaian harian 3 dan 4 dan seterusnya. 5, kita tadi 5. Nah, dari penilaian yang pertama ini kita misalnya surat Al-Falaq. Maka yang kita contohkan di surat Al-Falaq. Penilaian yang kedua di memahami Allah dan ciptaannya. Yang ketiga tentang Asmaul Husna. Yang keempat tentang iman pada malaikat. Yang kelima, nih misalnya menghargai teman. Nah ini untuk harian saja. Untuk PTS-nya ini yang mungkin sering kita lakukan atau yang ada disediakan oleh kabupaten, itu kan juga terdiri yang kemarin semester 1 sebelum mid semester sudah dimasukkan mid semester. Kemudian yang semester setelah mid semester melanjutkan pelajaran ini. Nah, ini kalau kenapa kita tidak contohkan ini, karena di pelajaran mid semester kan dimungkinkan tidak mengulang dari pelajaran 1 dan pelajaran 2. Kita cukup begini saja. Nah, kita simpan. Nah, kita simpan. Ini baru bisa untuk menginput nilai.
Tadi pengetahuan. Pengetahuan yang kita tadi kelas 4. Pelajaran PAI. Penilaian tadi berapa? Nah, ini di PH penilaian harian 1 akan muncul. Nantinya kita akan menilai satu-satu. Jadi harian 1, harian 2, harian 3 sesuai dari pembelajaran. Nanti di penilaian akhir semester dan penilaian tengah semester. Penilaian 1. Maka untuk memasukkan nilai yang kita punya, sudah punya, ini per anak. Ini anak urut dari nomor 1, 2, 3-nya. Cuman enaknya rapot ini kita tidak bisa input data anak karena sudah dari Dapodik. Karena rapot ini juga harus terintegrasi dengan Dapodik. Nah ini penilaian 1. Penilaian harian 1. Kita tinggal nilai. Misalnya di anak-anak di data Bapak Ibu, namanya 90. Sudah 90. Yang sini 80. Itu seterusnya. Nah, setelah ini selesai, ini cara pengetahuan, ini pengetahuan. Simpan. Nah, saya ulang, penilaian 14.4 tadi pengetahuan Islam. Penilaian 1, ini penilaian 2. Nah, ini kita juga lakukan. Ini yang penilaian 2. Penilaian 2, Pak, itu pokok bahasan yang kedua yang kita sudah lakukan penilaian harian dan mungkin juga ada di mid semester. Misalnya ini juga nilainya 80 dan seterusnya, ini 70. Itu seterusnya. Nah, simpan. Kita lakukan penyimpanan di penilaian 2. Bentar, penilaian 2 ini berat dari seluruh anak. Ada tengah-tengah kayak begini gitu. Enggak tambahin foto. Baik, stop recording dulu.